Eh, Bagaimana pandangan sebenarnya terkait ulama berpolitik atau maju sebagai pemimpin? Nah, silakan Bu ya. Ya, ulama itu belum dia dimajukan jadi pemimpin, sudah jadi pemimpin dia. Ya, pertama itu. Maka di dalam tafsir ayat, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka termasuk dari situ amri itu ulama. Maka ulama itu kepemimpinannya apa di dalam masalah agama. Kemudian juga ya ulama itu pemimpin dalam berbagai hal. Nah, pemimpin itu apalagi di dalam tafsir Al-Maraghi itu dia sangat luas menafsirkan siapa yang dimaksud dengan ulul amri. Maka siapa saja yang memiliki tanggung jawab itu masuk pemimpin. Maka orang tua pun dalam rumah tangga, seorang guru dia dalam bagi muridnya itu pemimpin, seorang kepala sekolah itu ulul amri bagi sekolahnya, begitulah seterusnya. Oh, tapi dalam masalah-masalah politik, menjadi bupati, menjadi presiden, ya kalau kita bagi umat Islam kalau bisa ulama lah yang memimpin, ya enggak, ulama. Nah, kemudian ya ulama itu ya dia kalau amanah ini dia tidak mau mencari kalau dia ulama. Maka bagaimana caranya? Ya masyarakat yang nunjuk dia. Apalagi kalau pemilihan pemimpin itu dari masyarakat, apalagi masyarakat muslim, ya seharusnya masyarakat muslim sepakat mereka supaya mereka jadikan pemimpin mereka ulama, supaya kepemimpinannya itu pertama sekali tidak lari daripada garis-garis agama. Karena kalau memimpin kita dengan agama ini, semua agama ini menyuruh kebaikan. Yang baik itu disuruh oleh agama. Yang tidak baik itu yang dimungkari oleh agama. Maka apabila ulama dijadikan pemimpin, kalau seandainya pemimpin politik boleh gak? Bukan masalah boleh lagi. Pemimpin-pemimpin itu semuanya ulama. Siapa pemimpin nomor satu pertama dunia ini yang telah membuat dunia ini damai dan menegakkan bendera kedamaian, hidup berdampingan dengan perbedaan, macam-macam perbedaan akidah, suku, bangsa, bahasa? Rasulullah. Itulah pemimpin politik terhebat di dunia, pertama yang menyatukan, yang menegakkan bendera kedamaian, kemudian tanpa perbedaan dan hidup damai berdampingan di sebuah naungan negara. Setelah itu siapa yang menyambungnya? Abu Bakar Siddiq. Siapa Abu Bakar Siddiq? Manusia yang paling alim setelah Rasul. Maju. Setelah Abu Bakar siapa? Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Manusia yang alim setelah Rasulullah dan Abu Bakar. Setelah itu Utsman, Ali bin Abi Thalib, ulama. Muawiyah, oh itu sahabat-sahabat ulama semua. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu siapa? Bukan sekadar ulama lagi, dia itu adalah ulama yang sampai ke tingkat mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak paling tinggi itu tingkat ulamanya. Dia pemimpin, dia khalifah, dan di pemimpinan dia lah cuma 2 tahun sekian wilayah kepemimpinannya mungkin 2/3 dunia lebih. Dia menguasai semuanya itu. Cuma 2 tahun sejahtera oleh dia semuanya itu, aman oleh dia luar negara itu. Itulah sejarah dalam dunia itu. Cuma siapa membaca sejarah itu? Itu pemimpin politik lah. Politik 2 tahun cukup. Sejahtera dibuatnya 2/3 dunia, sehingga zakat tak tahu lagi kemana dibagi. La ilaha illallah. Maka kesempatan sebenarnya bagi umat Islam. Cuma umat Islam ini tidak, kita diberi peluang oleh Allah tapi kita tidak mau menangkap peluang itu, kita sia-siakan. Ini ada istimewanya. Sekarang kita santai saja. Itu sebenarnya apa? Yang memilih pemimpin rakyat. Nah, kita umat Islam kita yang terbanyak peluang sebenarnya. Cuma apa? Peluang pula cari duit. La ilaha illallah. Kapan? Terus setelah terjadi krisis macam-macam baru siapa disalahkan? Kita yang salah. Allah telah beri nikmat, telah beri kesempatan, sia-siakan. Korupsi kita sama-sama, menerima sogok sama-sama,
Kalau tidak bayar nggak dipilih. Kalau saya maju umpamanya dia tidak kasih duit, nah dia pilih saya. Nah, bayarlah itu, terimalah duit itu. Tentu kalau orang bayar, tentu dia mengembalikan modal dulu. Siapa yang salah? Tak ada yang salah, kita yang salah. Kufur nikmat namanya kita. Maka kalau kufur nikmat, azab kata Allah. Azab Allah sangat pedih. Nah, terimalah nanti krisis demi nah, terimalah duit 100 ribu, 500 ribu itu nanti. Lahir pemimpin-pemimpin tak mengerti kita. Allah berikan kesempatan kepada kita. Kenapa kita sia-siakan? Berarti kita bisa memilih yang terbaik. Kitanya apa? Cari duit pula situ. Astagfirullahaladzim, 100 ribu beli sebungkus rokok, selesai dia. Satu nasibnya. Kufur nikmat namanya. Itu sebenarnya Allah berikan peluang kita itu. Allah yang telah mentakdirkan itu. Berarti kita bisa menentukan pemimpin kita. Siapa wakil-wakil kita? Siapa orang nomor 1 negeri kita? Siapa gubernur? Siapa? Nah, tapi apa? Nanti datang orang apa? Berapa? Dia tidak pernah kaji lagi siapa itu orang, asal bayar. Maka kalau tidak juga jerah kita. Sosialisasikan hari ini, syukur nikmat ini, kesempatan bagi kita. Bekerja keras kita menyadarkan saudara-saudara kita itu yang sudah menyimpang. Kenapa? Secara aturan negara pun salah. Ya enggak? Nerima sogok, money politik haram hukumnya bagi negara, apalagi agak. Kenapa dikerjakan juga? Itu sogok itu, ar-rashi wal murtashi finnar. Itu kata Rasulullah. Yang menyogok dan minta sogok, minta duit, dalam neraka. Nah, di dunia sudah neraka, besok akhirat tanggung lagi. Terima aja lah duit itu. Masyarakat kita berpikir hanya sampai perut saja, tidak berpikir. Setelah itu sekarang hancur-hancuran apa semua, krisis, baru semuanya mengeluh, semua disalahkan. Dia yang salah, kita yang salah. Salahkan pemerintah, salahkan ini, salahkan kemana-mana kita salah. Kita yang salah. Kenapa kita tidak? Bapak Ibu sekalian, mari kita sadarkan masyarakat kita, saudara kita, keluarga kita. Berhentilah sogok menyogok itu. Hancur kehidupan ini. Rasulullah mengatakan itu, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Sudah di politik itu masuk sogok menyogok, terima aja lah akibatnya. Bukan tatanan politiknya ya, seluruhnya hancur. Administrasi, pendidikan, apa hancur kalau sudah sogok menyogok masuk. Negara ini terjual lagi nanti kalau sudah sogok menyogok. Rasulullah sudah memberikan aturan. Maka kita ini terlebih kepada agama ini gunanya. Agama membimbing kita dalam semuanya, ya kan? Membimbing kita supaya kita baik. Maka bisa, kenapa tidak kampar bisa ulama yang menjadi pemimpin kalau sepakat semuanya? Kalau kita ke masyarakat memilih. Sebelum dikembalikan di dewan, di dewan pun tidak masalah. Dewan itu kita juga yang milih, ya kan? Pilih yang mana nanti yang mau komit dengan kita. Jangan pakai sokok-sokok. Jangan mau terima duit. Yang herannya Pak, ya di tengah umat Islam pula yang sogok menyogok. Saya lihat di barat, kalau ada orang menjadi dewan atau itu sogok, tidak akan itu dipilih oleh orang dia. Itu di barat itu, tidak beriman. Bisa mereka suportif. Kenapa kita tak bisa? Padahal itu dosa besar itu lagi. Kenapa dilakukan juga? Ngaji juga, puasa juga, sholat juga, sogok diteri. Dan efek dari sogok itu luar biasa, hancur kehidupan ini semua dibuat. Sekarang dia terima tapi hancur kehidupan semua. Tidak ada yang beres lagi gara-gara sogok. Tidak juga kita mengambil pelajaran itu. Kapan kita kembali kepada agama ini? Agama mengatur kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertanyaan itu tergantung kita. Kembali kepada
kita. Sekarang bersama-sama kita ini sosialisasikan sama-sama. Siapa yang berdoa, maka tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satu yang mungkar, cegah orang sogok menyogok. Sama-sama kita. Jangan sogok ya, jangan sogok. Mari kita pilih yang terbaik. Kan pemimpin itu kan syaratnya kan amanah. Syarat amanah itu apa? Orang yang jujur. Setelah orang yang berilmu. Jangan sembarang orang aja. Mengerti dia. Kemudian teruji kejujurannya. Kemudian apa lagi? Ketakwaannya kepada Allah. Takut, tempat takutnya Allah. Itu kalau teruji begitu, baru kita pilih. Yang sembarang aja. Lihatnya duit aja, amplop aja. Kalau itu nanti kapan lahir pemimpin-pemimpin yang baik di tengah-tengah kita? Ya akhirnya nanti kalau sudah pemimpin tidak baik, penjilat aja isinya. Masyarakat penjilat di mana-mana. Hancur Bapak Ibu sekalian. Izin Ustaz. La ilaha illallah. Apa lagi? Kan ada sebagian dari para mubalik kita mendakwakan itu, menyampaikan di setiap ceramahnya bahwa, Dekatkan mic-nya lagi Pak biar lebih jelas. ya artinya sebagian dari mubalik kita ada yang menyampaikan bahwa ulama itu jangan maju di politik. Itu salah satu yang mesti sebenarnya kita juga sosialisasikan dan dakwahkan juga, bahwa yang paling bagus itu ulama itulah yang maju sebenarnya. Iya. Kemudian ada statement yang dikeluarkan untuk kita itu golput gitu. Hanya ini juga ditebarkan sehingga Islam ini terpecah. Sebagian golput, sebagian dia tidak. Terima kasih Ustaz. Ya, golput lah umpamanya. Golput itu merugikan kita. Rugi kita. Itulah yang diinginkan oleh, kalau ada orang-orang tidak baik ingin jadi pemimpin, itulah kalau bisa yang baik-baik itu golput semua. Melengkanglah dia. Dosa kita nanti. Sebenarnya kita ada orang tidak baik menjadi pemimpin. Kalau dengan kita tak ikut, lempang masuknya. Tapi kalau kita dengan ikut, kita bisa memenangkan yang baik. Dosa kita kalau tidak memenangkan. Itu kan kesempatan itu yang Allah berikan. Pemimpin ini Bapak Ibu ya, kalau kita kasih dia pemimpin itu luar biasa. Maka jangan sembarang memilih pemimpin ini. Karena kalau kita sudah dudukan dia jadi pemimpin, seluruh urusan kita dia ngatur. Sampai rumah tangga kita dia lebih berhak ngatur. Itu bayangkan itu. Rumah kita dia lebih berhak itu. Itu mau serahkan sembarangan. Rumah kita. Jangankan jalan lagi, sekolah lagi, masjid lagi, rumah kita. Kalau kita kasih dia pemimpin, dia yang berwenang. Ini jadi imam masjidnya. Kalau datang bupati paling berhak nih. Begitu dalam agama. Itu namanya wilayah amma. Wilayah amma itu apa? Dia yang paling berhak semuanya. Itu sembarang diberi. Kita tidak mengerti politik, dibutakan dengan politik kadang-kadang. Pikirannya hanya memilih begitu saja. Jadi jangan golput itu berbahaya. Golput negara pun tidak menginginkan kita golput. Tidak. Pilih yang terbaik. Walaupun ada yang tidak baik, kan ada pula Pak subuhat itu. Apa ini dari Eropa ini kan demokrasi kapir. Apa? Tak jelas, tak mengerti dia kaedah beragama ini. Tak mengerti dia kaedah bagaimana ta'arudul mafasid wal masalih, bagaimana. Ini dari kafir katanya. Ini tak boleh kita masuk demokrasi apa haram, memilih haram. Senanglah. Ketawalah. Itu inginkannya. Bapak Ibu sekalian, seharusnya ketika ada pemilu apa berbondong-bondong umat Islam, kalau bisa bersatu, dudukkan pemimpin yang baik. Apalagi kita mayori, dan itulah usaha mereka bagaimana memecah-mecah kita supaya yang tidak baik itu masuk. Mana kita berpikir, yang punya pikiran apa, menyadarkan masyarakat kita. Itulah tugas-tugas kita. Yang rajin ke masjid apa, sadarkan masyarakat kita. Jangan juga mau disogok-sogok lagi. Arahkan kita semua yang berpikir siapa yang terbaik, yang maslahat untuk negeri ini, menjalankan
aturan negara disesuaikan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjamin seluruh hak warga negara begitu, dan memberantas kezoliman di mana-mana. Itu pun pemimpin itu dan menyatukan umat. Masya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, berperan, kita harus berperan, dan itu adalah salah satu perjuangan itu. Jadi jangan golput kalau ada nanti apa, kita yang harus berperan karena melahirkan orang baik itu. Maka apa salah satu pentingnya pemimpin Bapak Ibu? Imam Ahmad tak salah itu kalau ditanya dia, kalau anda umpamanya diminta ataupun anda punya kesempatan satu doa yang mustajab, satu saja doa yang mustajab, kau diberikan Allah satu kesempatan doa mustajab, siapa doa kamu? Satu doa lagi mustajab. Kau minta kaya dia, kau minta apa? Saya doakan pemimpin, saya doakan pemimpin, karena pemimpin ini kalau dia baik semuanya, kalau dia tidak baik hancur semuanya. Itulah bahaya, bukan diri kita baik, diri kita pemimpin tidak baik, hancur kita. Kita mengeluh aja begini. Tapi Masya Allah kalau pemimpin yang baik, bahagia semua. Enak. Alhamdulillah. Maka mari sadar ya Mas Lam ya. Agama ini mengatur seluruh lini kehidupan, tak ada yang tersatu pun tersisa. Jangan mau dibilang jangan berpolitik agama. Gimana berpolitik agama mengatur kehidupan sosial apa? Itulah inti agama. Supaya yang baik itu apa? Yang baik itu Bapak Ibu tersebar, yang baik itu naik, yang mungkar itu redup. Kan itu apa yang paling dahsyat itu? Politik kepemimpinan. Ya, tutup judi, satu tanda tangan aja. Kalau ustaz goyang habis mimbar ini tutup judi, takkan boleh tutup judi itu. Tamat Quran itu dibaca. Tapi coba gubernur selesai satu tanda tangan, atau kita sia-siakan dengan politik. Bodohin kita namanya. Nanti kita siapa? Dahsyat begitu. Mengatur semua gitu. Jangan berikan kepada sembarang. Rasulullah juga mengingatkan, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Kalau kalian serahkan satu perkara kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu saja kiamat dunia ini sebelum kiamat. Menderita kita. Kenapa? Kita serahkan perkara itu. Padahal kita diamanahkan untuk memilih kepada siapa kita serahkan. Saya serahkan kepada yang bayar saya, siapa yang paling banyak, gitu. Piro money piro. Astagfirullahaladzim. Money piro. Setelah itu dibayar, apa kata dia lagi? Maka lihat ahli dia enggak. Itu ukurannya. Serahkan kepada yang ahli. Maka orang kita kena ngaji tahu siapa yang ahli, apa kriterianya. Adalah gunanya kita ngaji ini. Siapa yang berhak jadi pemimpin? Seperti saya begini ya, Bapak ngaji sama siapa? Kan tak mungkin sama sembarangan kan. Kalau ada preman di kedai minum itu duduk di sini dia, Bapak dengar dia. Sekolah anda ada, apa anda ada, bubar Bapak semuanya. Itu maksudnya apa? Segala perkara harus dipegang oleh orang baru tenang, baru bermanfaat, baru muncul maslahat. Maka ini tugas kita bersama Bapak Ibu ya. Ini masa saya bicarakan ada yang tanya. Mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.